Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata jawab masing-masing. Alhamdulillah, kesempatan ini pemirsa cerah cerita kehidupan berkah. Insya Allah kesempatan ini kita masih melanjutkan terkait tentang bagaimana sih sebetulnya program-program daripada DPK Laski Purwasari atau Dewan Pimpinan Kecamatan Purwasari. Ya, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa orang-orang di sini adalah yang berkecimpung tentunya di dunia perkosidahan atau dunia seni dan kosidah. Artinya seninya hadroh, marawis, dan juga seni yang lainnya, dan termasuk induknya ya ini kosidah. Subhanallah. Nah, kita sapa dulu pemirsa cerah cerita kehidupan berkah. Masih bersama ini di samping paling ujung adalah Ketua DPK Laski Purwasari, Ibu Inde Puspitasari. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Tambah semangat nih, Bu. Nah, di sampingnya adalah ada Ibu Parni, ya Bu ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah berkah doanya. Nah, kesempatan ini ibu-ibu yang luar biasa nih. Kita ingin melanjutkan, Bu, bagaimana sebetulnya program-program daripada Laski Purwasari yang menjadi tentunya pemirsa tentu bertanya-tanya. Ya, bagaimana sih sebetulnya program-program yang ada di DPK Laski Purwasari? Ya, ini saya mendengar bahwa DPK Laski Purwasari itu semakin kesini ya Bu ya, semakin nambah ini binaannya, betul nggak Bu? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, semakin banyak ya Bu ya. Jadi bukan hanya ibu-ibunya semakin subur gitu, bukan ya, tapi maksudnya binaannya ya. Masya Allah. Nah, ini kalau banyak ini Bu, banyak banyak binaan kita semakin kurus gitu Bu, enggak ya? Semakin sehat. Nah, ini Bu, pertanyaannya nih Bu ya, kan memang kita di DPK ini setelah kita mulai banyak membina gitu ya Bu ya. Nah, ini ada satu atau pertanyaan ini, bagaimana sih sebetulnya kalau DPK Purwasari ini setelah memiliki binaan ini, bagaimana sih pengembangan binaan untuk dikembangkan itu seperti apa sih? Apa ya kita hanya untuk hobi saja, untuk ya istilahnya buat mengisi waktu kosong gitu Bu? Ada nggak yang lebih gitu, ataupun ada program apa sih sebetulnya? Sepertinya juga ini bukan hanya soal mengajar qasidah kayaknya ya Bu ya, ada hal-hal lain. Gimana Bu? Mungkin saya tanya Bu Indi dulu boleh Bu? Ya, jadi bagaimana sih sebetulnya Bu kira-kira program ketika kita sudah memiliki binaan nih? Nah, diapain gitu binaan gitu ya? Apa dibiarin aja gitu? Gimana Bu? Silahkan Bu. Pertama sih kita membina mereka untuk ya satu memang utamanya syiar dalam syair ya, gitu. Subhanallah. Terus juga alhamdulillah mereka juga ada ketertarikan untuk mengikuti lomba ya, alhamdulillah gitu. Jadi mereka ingin menguji mental mereka, mungkin ingin tahu juga perkembangan tepukan-tepukan di luar. Jadi mereka juga ingin bersosialisasi seperti itu Pak, ada keinginan mereka begitu. Ya, subhanallah. Tapi ya kita juga binaan kita juga yang memang kita didiknya maksudnya bahasanya gitu ya, mengarahkannya gitu, membimbingnya ya memang mereka juga pengen, kan karena di sekarang itu majlis taklim banyak ya Pak. Jadi di setiap majlis taklim itu ada qosidahnya gitu. Ya, jadi ketertarikan mereka sendiri gitu kalau di sela-sela mengaji itu dia diselipkan ya qasidah-qasidahnya. Qasidah juga bisa diperuntukkan untuk kayak kalau di ibu-ibu sekarang mah masuknya tuh acara-acara akikoh kayak gitu, acara-acara masyarakatan. Nah itu jadi mereka juga
sangat antusias gitu untuk belajar itu. Ya, alhamdulillah, berarti memang mempersiapkan lomba ya, syiar, menyampaikan syiar lewat syair, kemudian mereka juga didorong untuk bisa bersosialisasi, mengenal juga ya Bu ya. Iya. Ya, alhamdulillah, artinya ada pengembangan lah ya Bu, program DPK itu jelas ya berarti ya. Iya. Nah, bagaimana Bu ketika misalkan yang dulunya misalkan yang tadinya majlisnya misalkan di satu majlis ya, kalau ada pengajian itu tidak dengan qasidah misalkan, contohnya ya biasa saja gitu, tidak dengan qasidah. Kemudian misalkan ya kita masukkan gitu dengan qasidah. Nah, respon di bawahnya seperti apa Bu ketika biasa pengajian misalkan pengajian ya, pengajian orang ibu-ibu memang sudah dari dulu mengaji pengajian gitu ya. Jadi lebih dari bapak-bapak biasanya ibu-ibu kan gitu ya. Nah, gimana sih Bu sebetulnya kalau responnya Bu ketika misalnya ini qasidah ini masuk tampil gitu di satu pengajian gitu, gimana Bu? Ada pengalaman nggak misalkan ketika ada qasidah tampil di satu pengajian? Iya, ada sih, responnya sangat baik gitu ya baik, Pak. Ya. Jadi menurut mereka itu yang tadinya ngaji itu hanya beberapa orang gitu ya, mungkin kurang gimana atau kurang banyak. Nah, antusiasnya ya setelah ada qasidahnya, jadi ada ketertarikan sendiri gitu. Dan yang ngaji pun jadinya katanya tidak ngantuk gitu. Tidak ngantuk katanya gitu. Jadi kalau mau ngantuk di mana Bu ya, orang dikasih qasidahan gitu. Ya, jadi mau ngantuk belum udah bangun lagi. Ya. Kayak gitu, alhamdulillah sih sejauh ini mereka sangat saya juga jadi merasa senang gitu Pak. Iya, merasa sendiri. Iya, nih saya bergeser sedikit dulu ke sini nih, kayaknya dari tadi Ibu ya sudah ingin ngomong sebetulnya ya. Ya coba ya mungkin Bu Parni Bu, kalau misalkan yang Ibu lihat Bu ya, iya kalau banyak binaan itu kan ya, kalau Ibu atau sama Ibu Kansa ya, atau Ibu Indri atau Ibu Parni, kalau oleh dua orang itu cukup itu Bu untuk membina sekian banyak itu gimana Bu? Tidak cukup. Tidak cukup ya Bu ya. Dibagi-bagi Bu. Iya. Dibagi-bagi ya. Jadi emang masing-masing binaan ada yang penanggung jawabnya atau gimana? Iya, ada penanggung jawab satu. Penanggung jawab satu-satu gitu. Tapi itu diketahui atau dikoordinir oleh kita atau gimana? Dikoordinir oleh kita dari DPK, dari di sini. Pembagiannya gitu ya. Alhamdulillah. Berarti ternyata di sini dua orang ini punya juga ininya ya, cabangnya yang lain atau penggerak yang lain, subhanallah. Ya kalau berdua doang kayaknya gimana ya? Keteteran ya, subhanallah. Nah, berikutnya nih Bu, kalau misalkan ini ada suatu acara ini ya, acara kita ketika ada kan tadi Ibu misalkan kan sering mengikuti acara-acara dari luar ya kan ya, dari luar gitu kan, kita seberapa ini ya masukan ataupun Bu, belajar dari pengalaman lah, pengalaman ketika kita ngikut festival gitu Bu ya. Kalau misalkan saya nih mau ngadain festival nih ya, nah kira-kira menurut Ibu nih apa dulu gitu ya yang mau siapin gitu ya, saya tetap ya dana tetap gitu. Apa deh Bu? Nomor wahid ya. Nomor satu dana ya, subhanallah. Luar biasa kalau dana gitu. Jadi maju terus pantang mundur gitu ya. Jadi bil pulus. Ya gimana Bu kalau misalkan kita nih dari masyarakat misalkan ingin ngadain festival lah gitu, atau kumpul lah qasidah gitu, gimana Bu untuk membuat satu acara itu Bu? Apa yang dilakuin gitu Bu? Langkah apa saja Bu yang kira-kira menurut Ibu ya, boleh nanti mungkin Mama Bu Indri itu menambahkan. Apa sih Bu menurut Ibu kalau saya atau kita ini ingin mengadakan festival itu seperti apa sih baiknya gitu ya, secara
ya bahasanya kita nggak tahu apa-apa nih, ya kita mau pengen rame aja lah gitu, ingin happy aja gitu kan gitu. Ada mungkin begitu ya Bu ya. Kalau kita ibu-ibu misalkan, saya mau nggak mau lah di gimana, yang penting mah saya mah main gitu. Main, datang, makan gitu, enggak. Gimana Bu menurut Ibu kalau soal? Menurut saya ya alangkah baiknya gitu ya. Kita kan di sini kan sudah ada lembaganya. Oh, lembaganya ya. Jadi lapor Bu gitu. Enggak. Ya paling enggak gitu ya Pak. Enggak, ya. Omongannya gitu lah. Obrolannya ya. Ada obrolannya gitu. Paling enggak kita tahu kalau di sini mau ada lomba gitu. Soalnya kita udah menaungin atas nama kecamatan gitu. Oh, jadi kita tuh menaungi kecamatan. Oh, jadi kalau ada apa-apa kita ditanya kali ya. Ya paling enggak kita paling tahu. Enggak ya. Kita tahu. Ya, subhanallah ya. Nah, jadi artinya kita tuh ada tanggung jawab moral kali ya Bu ya. Tanggung jawab moral terhadap suatu kegiatan ya Bu ya. Ya memang Bu, kalau saya pikir Bu, kalau kegiatan kalau kita sekonyong-konyong saya kegiatan ya Bu ya, itu nanti gimana kan gitu ya, hubungan dengan masyarakat tuh harus ada penanggung jawab dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Oh berarti lapor dulu gitu Bu. Jadi kenapa sih Pak, intinya mah ada komunikasi dulu gitu ya. Komunikasi ya. Kita kan bidangnya di situ di kosbidahan ya. Kalau memang untuk misalkan ngaji ya nanti lapornya kayak ngaji gitu. Ini kan untuk kosbidahan paling kita tahu gitu aja nggak ada apa-apa gitu. Ya, urusan kita seni dan kosidah bukan mau nikah lapor ibu enggak ya? Tidak urusan. Subhanallah ya, betul Bu. Nah, jadi yang pertama kalau saya tangkap dari ibu adalah ya komunikasi lah ya, komunikasi. Apa itu yang resmi atau tidak resmi Bu? Misalkan yang resmi ya dari alangkah baiknya semua ya. Tahu yang resmi atau tidak gitu. Nah, jadi lapor saya mau ada kegiatan mungkin seperti ini. Nah, kemudian yang ya kira-kira ada tambahan lagi nggak dari Bu? Ketika sudah dibangun, saya mau ada kegiatan nih gitu kan, qasidah gitu ya. Nah, atau program istilahnya ingin menampilkan qasidah di satu event gitu ya, acara-acara gitu. Nah, kira-kira setelah itu apa Bu yang disiapkan setelah kita apa menurut Ibu, masukan Ibu ataupun terhadap acara gitu. Misalkan kalau Ibu diposisikan nih, saya punya acara nih, saya sudah ngomong nih, ataupun saya belum ngomong, ya pastikan Ibu mungkin marah ke saya. Kalau saya nggak ngomong gitu, tiba-tiba kok ada acara gitu ya. Nah, gimana sih menurut Ibu ketika misalkan Ibu ngobrol nih untuk acara ini bagusnya ya supaya berjalan baik itu seperti apa sih? Menurut Ibu ya, pengalaman Ibu lah kira-kira. Kita yang bikin acara gitu. Orang lain misalkan membuat acara, kemudian kita ikut apa namanya, ikut ngasih masukan misalkan. Sedangkan mereka itu minta izin juga kan? Gitu. Ya, ketika minta izin berarti artinya ingin dibantu lah Bu ya. Tapi sebelum itu Bu, gini Bu, ada pengalaman yang Ibu misalkan membuat acara gitu, festival atau acara-acara, tapi sudah sering Ibu pengalaman mengelola acara? Sering sih. Pernah. Pernah ada ya. Iya. Nah, gimana Bu menurut Ibu supaya acara itu berhasil, sukses itu seperti apa? Ya. Untuk qasidah kan? Sama aja sih kayak. Sama aja. Intinya komunikasi, terus kita juga masukan kita juga, maksudnya biar baik gitu ya. Biar baik gitu. Apa Bu kira-kira yang krusial, yang penting Bu masukannya untuk sebuah acara itu apa Bu? Apakah misalkan ya dari pesertanya harus gimana, dari yang nilainya gimana? Nah, menurut Ibu gimana? Ya memang harus yang penting misalkan jurinya. Yang penting juri ya Bu. Siapa pekerjaan di bidang ini, kalau di bidang ini ya gimana mereka bisa juri kalau nggak tahu masalah qasidah. Masya Allah ya, jadi jatah semua naik angkot nggak nyamuk udah. biar jalurnya tuh. Iya. Subhanallah, memang artinya ada peribahasa kan sesuai dengan ahlinya gitu. Jadi misalkan yang penting tadi yang Ibu sampaikan adalah kapasitas atau kualitas atau orang yang tepat, dalam arti yang menilai ya Bu ya. Nah,
terkait tentang yang menilai ibu. Bagaimana kalau misalkan yang menilai bukan ahlinya misalkan? Itu menurut kita ya, ya pastinya sih pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah tapi kira-kira kalau itu yang misalkan terjadi ya, kalau saya mah yang penting mah juri mah terserah misalkan siapa aja gitu, yang penting mah kan udah dinilai lah sama orang yang lain kan gitu. Kira-kira menurut ibu gimana Bu? Maksudnya gimana pendapat ibu ketika ibu kan punya binaan nih, ketika tidak sesuai lah yang apa yang kita harapkan, ini binaan dinilainya kok sama. Nah gimana Bu? Wallahu alam ya. Jadi kalau wallahu alam itu sudah di dalam itu mah. Jadi hanya Allah yang memahami ya. Tapi maksudnya apa namanya? Secara otomatis ya. Disayangkan aja sih. Sangat disayangkan ya. Jadi sayang 1000 sayang saya. Yang istilahnya yang sudah memenuhi standarnya, misalnya. Standarnya. Tepukan-tepukannya yang mungkin sudah pada masanya. Sudah pada masanya. Tapi kalau yang masih yang pukulan lama ya disayangkan. Disayangkan. Jadi harus gimana Bu? Saya harus update gitu gimana? Terkini gitu. Sedangkan kita lagi mencoba untuk menyamaratakan pukulan di sekitar Purwasari ini. Subhanallah. Iya. Nah memang apa namanya ya? Kalau tadi yang Ibu sampaikan, tugas besar Ibu, misi besar kan menyamaratakan pukulan ya Bu ya. Memang itu sebetulnya pandangan saya gitu ya, yang tidak paham, memang sulit menurut saya ya. Sulit itu dalam artian apalagi kalau sudah memiliki kemampuan masing-masing ya. Nah kira-kira gimana menyikapinya? Kadang suka ada yang tidak mau menerima. Tapi sejauh ini Bu, dari sekian banyak binaan, artinya ada nggak yang dulunya tidak menerima kemudian ini mau ngikut gitu ya? Ada contoh-contohnya misalnya? Ada juga gitu ya, tertariklah dengan kita gitu ya. Iya, kalau yang tadinya tidak mau menerima dan sekarang ikut mungkin belum ada, cuman yang tadinya memang tepukannya lama, mereka sangat ingin sekali merubahnya. Masya Allah, subhanallah ya. Sangat ingin, artinya dia mau update ya. Iya, padahal istilahnya usianya sudah sangat sepuh begitu, tapi alhamdulillah semangatnya. Jadi semangat tidak jadi kitanya juga menjadi ini apa sih? Motivasi ya. Semangat baru kita. Berarti juga. Dia semangat 45 Bu ya. Kalau yang nggak ngikutin semangat 54. Maaf ya. Jadi ya subhanallah Bu. Artinya memang ada lah ya, ada tapi kita terus berusaha ya. Subhanallah. Nah inilah cerita berkah tuh di sini memang mereka itu terlihat itu memiliki ketelatenan untuk mencoba terus bergerak ya pemirsa, ini perlu kita tiru kan gitu ya. Nah pemirsa, cerita berkah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tentunya banyak hal ya sih sebenarnya ingin kita gali dari the power of mama ini ya. Itu ibu-ibu. Subhanallah. Tapi ya mungkin lain waktu dan kesempatan ya. Tapi di sesi terakhir ini Bu ya, sesi terakhir, ada apa pesan Ibu ketika untuk sebuah acara lah ya, misalkan untuk sama-sama memang kita bukan berarti mungkin bahasanya ya, kita memang bukan berarti harus gitu ya, harus oleh kita gitu, dilatih oleh kita kan tidak ada ya. Menurut saya gitu ya, ada nggak keharusan? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Ataupun juri misalkan harus dari kita, kayaknya nggak ada juga ya Bu. Nggak ada kan ya? Nah, jadi dilatih sama kita ya tidak ada keharusan, boleh saja kan dilatih sama siapapun kan gitu Pak. Apa mungkin kata-kata mutiara lah ya, Ibu, atau punya pesan khusus gitu Bu. Silakan coba. Ya mungkin saling menghormati. Saling menghormati. Menghormati ya di bidangnya itu apa gitu, kira-kira memang kemampuannya di situ ya hormati. Saling menghormati. Kayaknya indah gitu kalau kita saling menghormati. Jadi indah pada waktunya bukan? Kata dari Ibu cukup. Oh iya.
Jadi sama-sama indah pemirsa. Mudah-mudahan inilah yang menjadi inti daripada cerita berkah, program-program DPK Laski Pro Asri, artinya terus bergerak dalam artian kepedulian mereka sebetulnya ingin menguatkan, merangkul, bahkan juga visi besarnya adalah tentunya untuk syiar, ya, untuk syiar semoga dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya, amin Allah ya rabbal alamin. Demikian ada kekeliruan dan kesalahan dari kami, ya, mohon dibuka maaf yang selebar-lebarnya. Bu, boleh ada salam khusus nggak, Bu, buat pemirsa gitu ya, dari salamnya dari Laski, boleh? Sama-sama boleh, Bu? Boleh ya? Atau yang biasa latihan gitu, dari qasidah gitu. Boleh, Bu? 1, 2, 3. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.